Jadi itu gaji yang saya terima itu tergantung daerah masing-masing teman-teman. Karena untuk peraturan sendiri untuk apoteker penanggung jawab sampai detik ini, sampai video ini di tag, saya mendapat informasi bahwa saya gaji seorang apoteker itu 1,5 UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Ya, di sini saya kembali lagi menggunakan jas supaya teman-teman bisa mengetahui bahwa saya adalah seorang apoteker saat berpraktek teman-teman ya. Teman-teman ini jangan pernah bosan untuk terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gaji atau penghasilan seorang apoteker. Teman-teman terus simak video ini supaya teman-teman para apoteker muda tetap semangat dalam menjalankan profesinya. Baik teman-teman, kita akan membahas gaji apoteker. Pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya apoteker adalah seorang profesi yang telah menyelesaikan pendidikan profesinya kurang lebih 1 tahun dan telah menyelesaikan ujian kompetensi dan sudah memiliki surat tanda registrasi apoteker. Seandainya teman-teman di sini belum lulus ujian kompetensi, teman-teman belum disebut sebagai seorang apoteker. Karena teman-teman setelah menyelesaikan ujian kompetensi, teman-teman akan mengucapkan sumpah apoteker. Jadi intinya sumpah apoteker itu ada kode etik kita di situ, maka kita sah dan kita telah diakui negara sebagai seorang apoteker yang kompeten. Oke teman-teman, kembali ke pokok pembahasan, kita akan membahas gaji seorang apoteker. Sebelumnya saya akan membagi farmasi, bahwasanya farmasi itu ada dua bagian, bukan 2 orang teman-teman. Kalau orangnya banyak ya teman, seluruh Indonesia banyak, tapi kita akan membahas 2 bagian. Di farmasi ini ada 2 pengelompokan tanggung jawab. Yang pertama itu adalah seorang apoteker. Seorang apoteker itu memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan obat atau atas semua pelayanan terkait pelayanan kefarmasian di lingkungan tempat kerjanya. Sementara yang kedua itu adalah ada tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknik kefarmasian atau mungkin dulu teman-teman mengenal dengan asisten apoteker, namun dirubah ke sini menjadi tenaga teknis kefarmasian. Jadi apa sih yang membedakan antara kedua nih? Yang pertama, tenaga teknis kefarmasian ini itu berpendidikan atau tamatan yang pertama A5 dia farmasi D3, yang kedua sarjana farmasi untuk peraturan terbaru. Sementara untuk peraturan yang dulu sebelum tahun 2020 sebelum ada perbaruan itu tamatan sekolah menengah kejuruan farmasi itu termasuk tenaga teknis kefarmasian. Kalau sekarang mereka lebih ke asisten tenaga teknis kefarmasian. Jadi lebih tanggung jawabnya teman-teman untuk tanggung jawab lebih di bawah tenaga teknis kefarmasian karena kompetensi mereka tidak sesuai dengan kompetensi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan oleh aturan-aturan tersebut. Jadi job desk seperti apa sih teman-teman? Kalau untuk job desknya, apoteker ini tentunya lebih kompeten. Yang kedua, mereka bisa mengambil keputusan karena keputusan final itu ada di tangan apoteker terkait semua tentang pengelolaan obat, pelayanan kefarmasian tentunya dengan mempertimbangkan hal lain. Dan yang kedua, tenaga teknis kefarmasian tadi ada yang D3 dan sarjana farmasi tadi, itu mereka lebih membackup kerjaan apoteker. Seandainya nih apoteker mengambil keputusan saat konseling, nanti bagian tenaga teknis kefarmasian mereka bisa menyiapkan obat. Oke teman-teman ya. Jadi saling bekerja sama. Namun di sini tenaga teknis kefarmasian tidak bisa mengambil keputusan final terkait obat apabila ada apoteker di situ, kecuali di sini apotekernya sedang tidak bertugas di tempat, maka yang ditunjuk adalah tenaga teknis kefarmasian yang sudah senior atau sudah kompeten di tempat tersebut. Saya seperti ini teman-teman. Saya bekerja di suatu tempat di pelayanan kefarmasian di puskesmas, saya izin keluar. Mungkin ada urusan dinas di luar atau seperti apa, maka saya akan tunjuk asisten apoteker atau tenaga teknik kefarmasian saya untuk tetap melakukan pelayanan kefarmasian yang semestinya, karena saya yakin melimpahkan pekerjaan saya ke dia selama saya tidak ada di tempat. Itu sah-sah aja teman-teman ya. Namun tetap adanya komunikasi antara kami berdua supaya tidak adanya kesalahan atau saat pelayanan kefarmasian. Tentunya saatnya kalau ada kesalahan atau
trouble pada saat pelayanan ke farmasi, maka yang kena siapa? Yang kena kami sebagai seorang apoteker. Oke teman-teman ya, mungkin di sini teman-teman paham mengenai dunia farmasi atau apotek. Jadi di apotek, mungkin di rumah sakit atau di apotek ada dua teman-teman. Pertama tenaga teknik farmasi, yang kedua ada apoteker. Oke, kita akan balik lagi ke tentang pembahasan gaji apoteker. Saya jelaskan di sini teman-teman ya. Kalau dulu menurut pengalaman saya pernah bekerja di perusahaan BUMN milik negara. Mereka menggaji apoteker itu tergantung dengan, kalau kami kontrak daerah, ada saya dibagi untuk apoteker sendiri teman-teman. Untuk apoteker sendiri, perusahaan tersebut sudah merekrut tenaga ahli apoteker itu melalui jalur pusat. Mereka melakukan perekrutan ke kampus-kampus atau mereka melakukan perekrutan secara nasional. Saatnya mereka melakukan perekrutan tersebut, mereka akan menjadikan apoteker itu sebagai pegawai tetap, dan tentunya dengan menjalani masa transisi dulu menjadi seorang mungkin ya kontrak seperti apa kita kurang tahu juga teman-teman ya. Nanti kalau seandainya sudah memenuhi kompeten dan sudah sesuai dengan masa uji cobanya, maka mereka akan dianggap menjadi pegawai tetap. Oke teman-teman ya. Jadi untuk gajinya ya mereka menyesuaikan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan beda-beda teman-teman ya. Mungkin perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu beda-beda. Jadi kita akan membahas tentang, jadi kalau kami gimana? Saya waktu itu kontrak daerah, jadi saya mungkin pada waktu itu perusahaan tersebut kekurangan tenaga apoteker, maka mereka merekrut secara kontrak daerah, kontrak profesi. Jadi itu gaji yang saya terima itu tergantung daerah masing-masing teman-teman. Karena untuk peraturan sendiri untuk apoteker penanggung jawab sampai detik ini, sampai video ini di tag, saya mendapat informasi bahwa saya gaji seorang apoteker itu 1,5 UMR. Oke, paham sendiri, 1,5 UMR. Jadi 1,5 UMR tinggal menyesuaikan teman-teman tinggal di daerah mana. Kalau mungkin Jakarta UMR-nya 5 juta, tinggal kalikannya 5 kali 1,5, tinggal berapa? Tinggal kalikan aja teman-teman ya, berapa? Teman-teman hitung sendiri. Mungkin kalau di daerah pelosok, mungkin saya seperti di Riau atau di daerah manapun, mungkin perkiraan akan berbeda-beda. Itu untuk apoteker penanggung jawab. Sedangkan untuk apoteker praktek, di sini ada dua teman-teman ya. Apoteker penanggung jawab dan apoteker praktek. Di sini mereka berdua ini sama-sama memiliki kompetensi yang sama, satu apoteker penanggung jawab dan satu apoteker praktek. Apoteker praktek ini mereka hanya memiliki izin praktek teman-teman ya, izin praktek. Sedangkan kalau apoteker penanggung jawab ini mereka memiliki izin atas tempat praktek tersebut. Misalnya saya praktek di apotek, berarti izin apotek itu atas nama saya pribadi. Nanti kalau saya memiliki apoteker pendamping ini berpraktek menggantikan saya atau men-switch jadwal dinas saya tergantung nanti sewaktu saya tidak di tempat, tapi kompetensi kami tetap sama. Namun gaji di sini, cara pengelompokan gaji berbeda-beda teman-teman. Untuk peraturan terbaru dari organisasi kami, Ikatan Apoteker Indonesia, itu menegaskan bahwasanya yang terbaru di Rio ini, untuk mungkin kalau salah silakan diralat teman-teman apoteker ya. Untuk apoteker penanggung jawab sama seperti yang jelaskan tadi, 1,5 UMR. Sedangkan untuk apoteker praktek itu 17.000 per jam. Mungkin yang terdahulu saya kurang, yang terbaru saya kurang tahu, mungkin silahkan di update atau silahkan di tag di kolom komentar. Sedangkan untuk yang lama waktu saya dulu masih berpraktek di apotek itu di salary-in atau di upah profesi saya selama berpraktek itu 17.000 per jam. Jadi teman-teman apoteker ini tergantung menghitung berapa jam teman-teman praktek dalam satu hari dan berapa hari dalam satu minggu. Oke teman-teman ya, di sini ya saya tidak bisa menyebutkan nominalnya berapa. Teman-teman bisa kira-kira kalkulasi aja berapa kalau seandainya 1,5 UMR untuk penanggung jawab dan 17.000 per jam untuk apoteker seperti apa sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di sini para apoteker yang baru tamat, pertama saya sarankan jangan terlalu berandai-andai bahwasanya gaji apoteker 10 juta, 20 juta terlalu seperti itu teman-teman. Teman-teman, yang pertama, yang pasti terima kerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penanggung jawab 1,5 UMR dan aping atau apoteker pendamping itu 17.000 per jam. Setelah itu, teman-teman bekerja di tempat tersebut, teman-teman tingkatkan kompetensi teman-teman. Kalau seandainya teman-teman bekerja di apotek, teman-teman bisa meningkatkan omset apotek tersebut
Tidak bukan, karena apotek itulah mencari omset. Kedua, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit pelayanan, teman-teman berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau bagi pasien yang berkunjung di pelayanan kesehatan tersebut. Setelah itu, setelah menunjukkan teman-teman siapa dengan kompetisi teman-teman bisa sedikit minta kenaikan gaji. Tentunya teman-teman ya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar, mungkin teman-teman masih tenaga kontrak, teman-teman bisa pengajuan untuk tenaga pegawai tetap. Oke teman-teman ya, otomatis pegawai tetap ini beda dalam segi tunjangan, dalam segi gaji, atau dalam segi jaminan masa tua. Itu berbeda dengan tenaga kontrak dan tenaga pegawai tetap. Tuh, teman-teman sudah tahu semua seperti apa itu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman apoteker yang baru tamat, tetap semangat, tetap perjuangan profesi kita dan bangga menggunakan jasa apoteker. Saya sarankan untuk setiap kali berpraktik teman-teman silakan menggunakan jasa apoteker, profesi kita apoteker, dan mengenalkan ke masyarakat bahwasanya kita adalah seorang apoteker yang kompeten tentang tentang seputaran obat, tentang cara penggunaan obat, tentang cara dan lain sebagainya mengenai obat. Oke teman-teman, jangan pernah malu jadi apoteker. Mungkin video yang dapat saya sampaikan pada kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.